Selamat siang, maaf kalau saya datang tanpa undangan. Davin, kamu ngapain kesini? Aku cuma mau ngucapin, selamat ya, akhirnya kamu milih jalan yang kamu mau ya. Saudara ini siapa? Hah? Siapa kamu? Ini acara pernikahan saya, tolong jangan bikin ribut. Silakan keluar jika tidak ada undangan. Oh, kamu yang gantiin posisiku ya? Hebat, cepet juga si Laras punya cowok yang lain. Langsung nikah lagi. Buat yang belum kenal, kenalin. Syifa, kamu percaya nggak kalau kadang orang deket kita tuh bisa pura-pura sayang cuma karena posisi kita? Kenapa, Pak? Ada masalah sama investor lagi? Bukan. Aku lagi mikirin Laras, pacarku. Kadang aku ngerasa dia sayang, tapi entah kenapa, kadang aku juga takut. Jangan-jangan dia sayang cuma karena aku punya ini semuanya. Pak Davin terlalu mikir. Mbak Laras kelihatannya tulus deh. Lagian siapa yang gak sayang sama Bapak? Justru itu yang aku mau tahu. Dia sayang sama aku atau sayang sama siapa aku? Maksudnya gimana, Pak? Iya, aku pengen tahu kalau semua ini hilang, nggak ada. Kalau aku bukan CEO perusahaan ini, kalau aku cuma orang biasa, kira-kira dia masih mau sama aku atau enggak ya? Pak Davin mau ngapain? Menguji cinta, kadang cuma cara gila yang bisa nunjukin siapa yang benar-benar tulus dari hati. Bapak serius? Mulai besok, saya bukan CEO lagi. Tuh, lihat Laras, cantik kan dekorasinya. Ibu pengen nanti pas kamu nikah, pestanya juga kayak gini. Elegan, gak malu-maluin. Biar tamu yang datang tuh bilang, wah keren, Laras suaminya kaya. Iya Bu, tapi kan nikah itu gak harus mewah juga. Bukan soal mewahnya Ras, tapi biar orang tahu kamu gak salah pilih pasangan. Kamu tuh cantik. Masa pacaran sama Davin yang gak jelas itu? Kerjanya apa sih sekarang? Masih jadi CEO dia sekarang. Katanya lagi ada masalah ya di kantornya. Jangan-jangan lo jatuh miskin lagi. Masih kerja kok Bu, cuma lagi ada masalah di kantornya. Masalah. Jangan-jangan bangkrut lagi. Astaga Ras, ibu tuh malu kalau tetangga tahu calon mantu ibu gak punya kerjaan. Bu, jangan gitu dong. Davin tuh baik. Dia udah bantu banyak keluarga kita. Sekarang giliran aku buat tetap di sisinya. Kebaikan gak bisa pakai bayar listrik Laras. Kamu pikir cinta aja cukup? Dunia nyata gak kayak sinetron yang kamu tonton itu. Dunia itu realistis. Aku tahu Bu, tapi aku juga gak mau ninggalin orang cuma karena dia jatuh. Cinta itu gak bisa bikin kenyang, tapi uang bisa bikin kita kenyang. Semoga Davin baik-baik aja. Ya ampun, sempit banget nih kamar kosan. Tapi ya begitulah, hidup orang biasa. Harusnya aku bisa tahan sih. Mulai hari ini, aku bukan CEO lagi. Cuma tukang ojek yang kerja keras buat hidup. Aneh juga ya rasanya. Dari kantor ber-AC, pindah ke kamar yang cuma muat kasur kecil begini. Harusnya aku kabarin Laras ya kondisiku sekarang. Tapi nanti aja deh. Aku pengen lihat reaksinya pas tahu aku beneran jatuh. Laras, aku pindah tempat tinggal. Sekarang lagi mulai dari nol. Nanti aku ceritain ya. Kalau cinta dia beneran tulus, dia bakal tetap di sini. Tapi kalau dia nggak tulus, ya mungkin selama ini aku cuma dibutakan rasa sayang. Ya udah deh, selamat datang di hidup baru Davin. Siap-siap keringetan deh tiap hari.
Pin, kamu kenapa? Kok kayak gini? Maaf ya bikin kamu nunggu. Aku cuma lagi ada masalah, Ras. Kantorku bangkrut, semua aset dibekukan. Sekarang aku kerja jadi ojol dulu deh buat bertahan. Seadanya aja. Serius? Kamu beneran jadi ojek? Iya, ini emang berat. Tapi ya mau gimana lagi? Hidup kan nggak selamanya di atas. Aku cuma takut kamu malu punya pacar kayak aku sekarang. Kamu jangan ngomong gitu. Aku tuh sayang sama kamu, bukan sama jabatan kamu. Selama kamu gak nyerah, aku tetap di sini. Makasih ya Laras. Aku janji aku bakal cepet kembali sukses. Tapi aku juga janji kok tetap bakal jujur sama kerja keras. Yang penting kamu gak bohong. Aku cuma butuh kamu tetap berjuang. Oh ya, sekarang aku tinggal agak jauh dari kota, di kos-kosan sempit gitu. Jadi kalau aku nggak bisa sering ketemu, ya jangan marah ya. Aku ngerti, Pin. Yang penting kamu kabarin aku aja. Nah. Tempe goreng lagi. Kapan ya bisa jadi steak atau spaghetti atau sushi gitu? Miskin mulu nih hidup, heran dah. Maaf ya Ras, aku cuma bisa ajak kamu hidup sederhana dulu. Laras, wah kayaknya ibu cium bau-bau nggak enak nih dari Dapin. Gimana hasil kamu ketemu sama Dapin tadi? Dapin bu, dia lagi susah sekarang. Kantornya bangkrut, terus sekarang dia kerja jadi ojek. Dia jadi ojol bu. Apa? Jadi ojol yang panas-panasan gitu? Astaga Ras, ibu malu kalau tetangga tahu kamu pacaran sama tukang ojek. Bu, jangan ngomong gitu. Dia nggak salah, dia cuma lagi jatuh. Nanti juga bisa bangkit lagi kok. Bangkit gimana? Hidup itu nggak cukup modal sabar, Ras. Kamu tuh cantik, pintar, banyak yang mau sama kamu. Masa pilihannya yang kerjaannya keliling bawa orang, hujan kehujanan, panas kepanasan, kamu mau jadi dekil sama kayak dia? Cih, kamu itu cantik. Aku sayang sama dia, Bu. Aku nggak mau ninggalin dia cuma karena uang. Cinta itu gak bisa bikin kenyang, nak. Kamu percaya aja sama ibu kamu yang lebih dulu hidup berumah tangga ini. Kalau kamu tetap keras kepala, ya siap-siap aja hidupmu itu susah. Aku cinta sama dia, Bu. Kita udah 5 tahun bareng. Aku percaya kita bisa bahagia. Wah, nanti juga kamu sadar sendiri, Ras. Hati-hati di jalan ya, jangan maksain narik kalau hujannya parah. Masih sempat mikirin aku juga ternyata. Ya, capek sih. Tapi entah kenapa setiap kali lihat namanya di layar, semua capekku jadi hilang. Aku cuma pengen buktiin aja Laras, kalau kamu itu bener-bener cinta sama aku, bukan sama uangku aja. Ada penumpang minta diantar nih. Yaudah, aku lanjut kerja dulu deh. Aku pengen kamu tahu, Ras, semua ini buat ngetes hati kamu, bukan buat ngerendahin kok. Siapa ya malam-malam begini? Arga, apa kabar nak? Sini, duduk dulu. Wah, aku sehat, Bu. Arga, ngapain dia kesini? Oh iya, Bu. Aku lewat sini, Bu. Sekalian mampir aja. Lama banget gak ketemu setelah aku putus sama Laras. Nih aku bawain kue, siapa tahu cocok. Wah, makasih ya Arga. Sekarang kelihatan makin sukses aja. Toko elektronik kamu rame ya. Laras, bikinin teh dulu dong. Ada tamu nih.
Ayo silakan diminum. Alhamdulillah Bu, ngomong-ngomong nih saya udah buka 2 cabang. Tapi jujur aja sih Bu, ada yang masih belum lengkap. Belum lengkap apanya? Ya hidup aku tahu dulu aku salah ninggalin kamu Laras. Tapi sekarang aku udah siap serius. Aku mau mulai lagi, bener-bener dari niat yang baik. Noh, denger tuh Ras, cowok kayak gini langka. Datang baik-baik, ngomong serius. Ibu seneng banget Arga masih ingat kamu. Daripada siapa tuh? Davin, wah gak jelas gitu. Bu, tapi ini tiba-tiba banget. Aku belum mikirin soal itu. Aku nggak maksa sekarang kok. Tapi aku pengen kamu tahu niatku. Aku mau datang lagi nanti sama keluargaku. Ini bakal resmi. Oh my god. Ibu tunggu ya Arga. Kapanpun kamu siap, rumah ini terbuka. Ini terlalu cepat. Aku masih cinta Davin. Tapi ibu sangat tidak merestui hubunganku. Ya udah, kalau begitu saya pamit dulu ya. Nanti saya kabari kapan saya bisa datang Bu sama keluarga saya. Kamu pikirin baik-baik Laras. Ibu gak mau kamu nyesel nolak kesempatan ini. Kamu kenapa Davin? Dari tadi bengong aja. Nunggu orderan atau lagi nunggu kabar nih? Nunggu kabar dari cewekku. Biasanya dia ngechat duluan. Tapi udah beberapa hari ini nggak ada chat masuk dari dia. Waduh, bahaya tuh. Biasanya kalau cewek mulai nggak ngechat, berarti ada yang lagi deketin tuh. Aku cuma takut dia capek. Aku udah berubah banyak. Dulu aku bisa ajak makan di restoran mewah. Sekarang ngopi begini aja udah mewah. Kalau cewek kamu beneran cinta, dia nggak bakal peduli kamu punya apa. Tapi kalau mulai milih-milih ya berarti bukan cinta kamu lagi tuh. Ya, aku pengen percaya dia masih cinta aku. Tapi entah kenapa rasanya dia makin jauh. Hidup juga ujian bro. Kadang yang kuat aja bisa kalah kalau hatinya banyak godaan yang lebih baik. Aku cuma pengen tahu aja sih, biar aku yakin dia masih di perasaan cinta ini atau enggak. Udah malam, Vin. Ya, balik. Udah capek banget nih. Oh iya. Semoga besok ada kabar baik deh. Bu, tadi ada tamu. Ibu lega, akhirnya semuanya beres. Keluarga Arga udah datang resmi tadi pas kamu lagi di luar. Mereka orangnya sopan, langsung bilang mau nikah minggu depan. Ibu langsung yain aja. Ibu bilang kamu udah sangat siap jadi istrinya Arga. Jadi nggak perlu persetujuan kamu, nggak apa-apa. Hah? Minggu depan? Bu, kok cepet banget? Aku bahkan belum bilang iya atau enggaknya loh. Gak usah kebanyakan mikir, nurut sama ibu. Kalau kamu nolak, itu tandanya kamu durhaka. Justru bagus kalau cepat, biar gak ada lagi omongan tetangga. Kamu pikir ibu mau nunggu kamu nangis-nangis karena si Davin itu? Tapi Bu, aku belum siap. Aku masih sayang Davin. Aku nggak bisa nikah sama orang lain cuma karena ibu mau. Saya nggak bisa bikin kamu hidup nyaman, Laras. Kamu mau terus makan hati, ha? Kamu mau terus tinggal di rumah reot ini? Arga udah buktiin niatnya. Dia datang resmi, bawa orang tuanya ngelamar kamu dengan hormat. Ibu bangga, ibu nggak mau sia-siain kesempatan ini. Jadi, ibu benar-benar udah mutusin semuanya tanpa tanya ke aku dulu. Iya, ibu udah setuju. Minggu depan kamu nikah, titik. Aku gak tahu harus bilang apa lagi. Maaf, Davin. Aku gak sekuat yang kamu kira. Aku minta maaf, Vin. Aku butuh waktu buat mikirin semuanya. Butuh waktu buat mikirin semua. Apa yang perlu kamu pikirin sih, Laras?
Aku udah bilang, aku cuma butuh kamu percaya sama aku. Kamu tahu nggak, Ras? Tiap malam aku pulang kerja, aku mikir kapan ya bisa bahagiain kamu lagi. Tapi sekarang malah kamu yang mulai menjauh. Apa mungkin aku udah kalah ya? Apa mungkin kamu udah capek sama hidup susah? Apa mungkin kamu udah ada yang baru? Kalau kamu ninggalin aku karena aku miskin, ya berarti semua yang kamu bilang dulu tuh tentang cinta cuma omong kosong dong. Aku janji, Ras, suatu hari nanti kamu bakal tahu siapa aku sebenarnya. Tapi di waktu itu udah telat buat kita. Selamat siang, maaf kalau saya datang tanpa undangan. Davin, kamu ngapain kesini? Aku cuma mau ngucapin selamat ya, akhirnya kamu milih jalan yang kamu mau ya. Saudara, ini siapa? Hah? Siapa kamu? Ini acara pernikahan saya, tolong jangan bikin ribut. Silakan keluar jika tidak ada undangan. Oh, kamu yang gantiin posisiku ya? Hebat, cepet juga sih Laras punya cowok yang lain. Langsung nikah lagi. Buat yang belum kenal, kenalin. Saya Davin Prasetya, CEO perusahaan yang katanya bangkrut itu. Perusahaan saya nggak bangkrut. Saya menyamar jadi ojol untuk menguji kesetiaan calon istri saya. Dia adalah Laras Septiasa. Ternyata dia tidaklah setia. Dia cuma mencintai saya karena harta. CEO, jadi selama ini kamu itu nggak bangkrut? Enggak dong, Bu, saya cuma pura-pura bangkrut. Saya pengen tahu siapa yang benar-benar cinta sama saya, bukan sama uang saya. Davin, aku bisa jelasin. Nggak usah jelasin apa-apa. Jawab, penjelasan kamu tuh udah jelas di depan mata aku. Selamat ya Laras, semoga kamu bahagia, meski bukan sama aku. Davin. Vin, tolong jangan pergi dulu. Aku mohon. Kamu nggak seharusnya di sini, Laras. Cinta barumu dan tamu-tamu kamu tuh lagi nunggu di dalam. Aku salah, aku takut, aku tertekan, aku cuma nurutin ibu. Aku masih cinta sama kamu, Pin. Kalau kamu beneran cinta, kamu nggak bakal biarin cinta kamu tuh ditentuin sama orang lain. Aku nyesel, Pin. Aku pikir kamu udah ninggalin aku. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Aku nggak pernah ninggalin kamu, Ras. Aku cuma pengen tahu siapa kamu waktu aku nggak punya apa-apa. Dan sekarang aku udah tahu jawabannya. Pin, tolong kasih aku kesempatan sekali aja. Kesempatan kamu udah habis. Aku udah kasih kesempatan itu dari awal, tapi kamu pilih yang lain. Kamu jaga diri ya. Semoga laki-laki yang kamu pilih bisa jagain kamu sebaik aku pernah jagain kamu. Enggak, Davin, jangan tinggalin aku. Aku masih cinta sama kamu. Aku mohon.